Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran materi kita, yaitu memohon bantuan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah inilah yang kemudian menaungi umat manusia untuk mampu menghadapi tantangan dan melaksanakan tugas pewartaan yang diemban. Kapan Roh Kudus itu dijanjikan? Roh Kudus itu dijanjikan Yesus pada waktu peristiwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga dapat kita baca pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pada peristiwa itu ada dua hal penting yang disampaikan kepada kita. Apa itu? Pertama, Yesus memberi perintah, yaitu agar para murid menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kedua, Yesus memberi janji kepada para murid, yaitu menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Dengan apakah disertai? Tentunya dengan Roh Kudus. Pada waktu kapankah Roh Kudus itu digenapi oleh Tuhan Yesus? Roh Kudus itu digenapi pada waktu peristiwa Pentakosta. Pada waktu kapan kita menerima Roh Kudus itu? Apa guru yang baik? Ketika kita dibaptis, pada saat itulah kita disurahi Roh Kudus. Kita semua pastinya sudah dibaptis. Apa peran Roh Kudus itu bagi kita? Guru yang baik, mari saat ini kita lihat dan kita pahami secara umum peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu, Roh Kudus menyempurnakan doa kita, tanpanya doa kita tidak bisa dikenan Allah. Artinya, kita berdoa berdasarkan kekuatan Roh Kudus, sehingga doa itu sampai kepada Allah Bapa di surga. Kedua, karena urapan dan penyertaan Tuhan, bila hidup kita dipenuhi Roh Tuhan, dimanapun kita berada, selalu membawa dampak yang positif. Secara sederhana, peran Roh Kudus itu adalah sebagai berikut. Pertama, memampukan melaksanakan tugas dengan baik. Kedua, dengan Roh Kudus, segala kesulitan, godaan, dan ancaman dapat dikalahkan. Yang ketiga, mendampingi, menguatkan umat dalam melaksanakan tugas pewartaan, baik melalui sikap dan tindakan nyata. Memberi keberanian, semangat, sukacita, dan dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, Roh Kudus membantu kita mengusir roh jahat apabila kita memohonnya di dalam doa kita. Yang keenam, Roh Kudus mendamaikan segala perselisihan dan mempersatukan semua bangsa.